Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi dengan NIM 220104010115 dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Prodi Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu kita, Ibu Rizkiatul Hasanah. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi ilmu dakwah. Yang pertama yaitu landasan hukum, yang kedua relasi dakwah dengan ilmu-ilmu lain, yang ketiga yaitu paradigma ilmu dakwah, yang keempat macam model pendekatan media dan metode dakwah, yang kelima itu problematik dakwah masa kini, yang keenam faktor hidayah dalam dakwah, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu adalah efek dakwah dan tahap perubahan perilaku mat'u. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu landasan ontologi, epistemologi dan aksiologi dakwah. Jadi sebelumnya yang pertama itu adalah ontologi. Jadi ontologi itu berasal dari bahasa Yunani yang berawal ontos yang berarti sesuatu yang berwujud dan logis berarti ilmu atau teori. Jadi menurut istilah adalah ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada yang merupakan kenyataan terakhir baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Sedangkan secara bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yad'u da'wan du'aan yang artinya adalah menyeru atau mengajak secara istilah. Jadi dakwah bisa diartikan sebagai mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan, mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka berbuat keburukan agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka menelaah apa yang hendak diketahui, sebagian dari kajian untuk membangun landasan ontologis ilmu dakwah, maka sewajarnya dimulai dari pemahaman tentang keapa-apaan dakwah itu sendiri yang menjadi bagian dari kajian filsafat dakwah. Seperti disebut di atas, yaitu bahwa landasan ontologi ialah menelaah apa yang hendak diketahui melalui penelaah itu. Dengan kata lain, apa yang menjadi bidang penelaah ilmu dakwah berlain dengan agama, maka ilmu dakwah mengatasi dirinya kepada bidang-bidang yang bersifat empiris atau bisa disebut dengan bukti dan pemikiran objek ini. Tentunya berkaitan dengan aspek kehidupan manusia, sosial, kehidupan agama, dan pemikiran budaya. Ilmu dakwah mempelajari dan bisa memberikan misi yang berkaitan Islam dengan kehidupan manusia. Jadi ontologis dalam ilmu dakwah berhubungan dengan apa yang menjadi objek kajian dalam ilmu dakwah. Kemudian dalam objek ontologi ilmu dakwah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah objek material, yang kedua yaitu adalah objek formal. Jadi objek material itu adalah ilmu dakwah yang berbentuk menyampaikan pesan berupa ide, ideologi atau ajaran agama dari seseorang kepada atau kelompok lain. Kemudian yang kedua yang objek formalnya itu ialah dakwah ini sangat berhubungan dengan persoalan mengenai materi-materi dakwah, bentuk-bentuk dakwah, sasaran dakwah, cara atau penyampaian ajaran Islam tersebut pada sikap atau tingkah laku individu masyarakat yang menerima dakwah. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah epistemologi. Jadi epistemologi dakwah adalah cabang filsafat yang secara khusus membahas teori ilmu pengetahuan. Pada dasarnya epistemologi berasal dari Yunani, dua kata yaitu epistisme yang berarti pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan logos yang berarti ilmu teori informasi. Dengan demikian dapat dikatakan pengetahuan tentang pengetahuan atau teori pengetahuan. Jadi epistemologi dakwah ini banyak ilmuwan muslim juga menggunakan landasan pengetahuan yang bersumber kepada Islam. Semua sepakat bahwa sumber pengetahuan yaitu berasal dari Allah, seperti
yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 109, yang artinya itu, katakanlah Muhammad, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meski kami datangkan, tambahkan sebanyak itu pula. Dan pada bagian akhir surat ini Allah menjelaskan betapa ilmu itu sangat luas. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir, seandainya semua lautan di dunia ini menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku yang mencakup semua pengetahuan, maka pasti akan habislah seluruh air laut itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Demikian juga keadaan meskipun kami datangkan tambahkan laut sebanyak itu pula untuk menulis kalimat-kalimat itu tidak akan habis. Kemudian hubungan dengan ilmu dakwah berdasarkan sumber-sumber pengetahuan tersebut, kami tawarkan metode dakwah dalam dua, yaitu pendekatan normatif, yang kedua itu pendekatan empiris. Yang pendekatan normatif itu pendekatan yang menggunakan Al-Quran dan hadis, jadi diambil langsung dari sejarah Rasulullah dengan mengetahui asbabun nuzulnya. Kemudian yang pendekatan empiris ini pendekatan yang menggunakan atau mengkaji, meneliti atau menyelidiki kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, yaitu untuk menemukan teori-teori baru dan mengembangkan teori yang sudah ada. Kemudian kriteria tersebut mencakup sejauh mana dakwah memiliki argumen atas struktur yang jelas dari ilmu yang menyampaikan dan mengajak orang untuk mengakui kebenaran, itu bisa disebut teologis. Dan yang kedua itu menyangkut kejelasan ilmu dakwah yang dapat dipertanggungjawabkan secara sistematik. Dan yang ketiga itu menyangkut pertanggungjawaban metodologis dakwah sebagai ilmu. Dan yang terakhir yaitu sejauh mana dakwah sebagai ilmu dapat mempertanggungjawabkan konsekuensi hasil dari proses logika jelas berhubungan dengan landasannya. Dan yang terakhir yaitu adalah aksiologi. Aksiologi itu adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksio yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi aksiologi ini dipahami sebagai teori nilai-nilai atau hal yang dapat diartikan baik atau buruk, hubungan nilai dengan menilai suatu pihak maupun pihak lain. Jadi aksiologi ini diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai dari sudut pandang filsafat. Menurut konsep orang awam seringkali dikaitkan dengan baik buruknya, manfaat atau manfaat. Nah, kemudian menurut Katsoff 1987 menjelaskan bahwa hakikat nilai itu ada berapa kemungkinan. Yang pertama itu adalah nilai kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan, dan yang kedua itu nilai sebagai objek suatu penting, yang ketiga itu nilai pragmatis atau ini hasil pemberian nilai, dan yang terakhir itu nilai Kemudian lanjut ke bab kedua, yaitu relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari signifikasi ilmu dakwah, yaitu adalah kesadaran masyarakat dalam membangun dakwah. Sebagaimana tersebut tidak melalui dibuktikan dengan sarana infrastruktur, akan tetapi ada pengetahuan, kemauan, dan kemampuan dari masyarakat mengenai perjuangan hak-hak dan kewajiban mereka. Dengan kesadaran masyarakat, sarana infrastruktur dapat membangun dengan swadaya. Orang kaya menghitung dan memberikan zakatnya tanpa dibagi petugas. Orang miskin dapat menuntut haknya. Dengan demikian, antara dakwah dan ilmu dakwah bersinergis dalam membangun umat secara spiritual maupun material. Setelah dakwah selesai, pendakwah akan melakukan evaluasi setelah dakwah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui titik kelemahan dan kelebihan dakwah. Cara yang digunakan untuk evaluasi adalah metode eksperimen atau dua hal yang menggunakan sebagaimana ujian pertama, yaitu preset dilakukan terhadap mitra dakwah sebelum menerima dakwah. Setelah dakwah selesai, mitra dakwah diuji kembali atau bisa disebut post test. Hasil kedua ujian dibanding dan dijadikan sebagai evaluasi di antara keduanya. Kemudian dalam ilmu dakwah menjadi dua bentuk teori pengembangan, yaitu pengujian teori, yang kedua itu pembentukan teori. Pengujian teori yaitu adalah untuk kondisi yang berbeda selain untuk mengukur sebuah teori. Pengujian teori adalah untuk mengembangkan konsep teori dan memunculkan teori baru dari teori yang lama untuk menjadi teori yang besar.
Dan yang kedua yaitu adalah membentukkan teori. Jadi penelitian mendalami objek meneliti secara cermat lalu menemukan data kualitatif. Penelitian ini akan menghasilkan sebuah teori-teori baru. Teori menjadi pilihan yang pendakwah. Semakin banyak teori yang digunakan oleh pendakwah, maka semakin banyak pilihan dimilikinya. Untuk memiliki dakwah, pendakwah harus memiliki banyak media sesuai dengan medan dakwahnya. Kesesuaian ini dihasilkan oleh teori-teori dakwah. Kemudian selanjutnya itu ilmu-ilmu buntu untuk bantu untuk ilmu dakwah. Yang pertama yaitu adalah hubungan ilmu dakwah dengan ilmu keislaman, yaitu ilmu yang membahas tentang ajaran Islam, inti ajaran Islam, akidah, syariat, dan akhlak. Kemudian membentuk sebuah ilmu tersendiri yaitu ilmu tauhid, syariah yaitu ilmu fikih, dan ilmu akhlak yang disebut dengan ilmu agama Islam. Yang kedua itu adalah hubungan ilmu dakwah dengan ilmu sosial. Di ilmu-ilmu sosial menerangkan beberapa macam segi kehidupan individu dan sosial secara detail dalam perinci. Ilmu ini dapat membantu ilmu dakwah dalam memahami masyarakat tersebut. Sebab penyampaian ajaran Islam yang menjadi sarana ilmu dakwah sangat kompleks yang menyangkut segi struktur sosial, proses sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial seperti yang dibahas dalam sosiologi maupun tingkah laku manusia sebagai pribadi sosial dan masalah-masalah kejiwaan lainnya seperti yang dikaji dalam ilmu psikologi. Dan yang terakhir yaitu adalah ilmu dakwah dan ilmu normatif dan metodologis. Jadi yang disebut dengan ilmu dakwah normatif dan metodologis yaitu adalah ilmu-ilmu yang membicarakan bagaimana seharusnya sesuatu itu, sebagai kebalikan dari ilmu-ilmu positif yang membicarakan suatu menurut apa adanya. Yang termasuk ilmu normatif ialah ilmu dakwah dan ilmu penelitian yang bisa disebut dengan riset. Kemudian ilmu dakwah dengan logika, jadi menggunakan logika. Kemudian yang ketiga itu ilmu dakwah dengan bimbingan penyuluhan. Kemudian yang keempat itu ilmu dakwah dengan ilmu teorika. Dan yang terakhir itu ilmu dakwah dengan publis atau komunikasi. Nah, jadi kesimpulannya dari di atas yaitu bahwa ilmu dakwah selalu membutuhkan ilmu-ilmu lainnya, antara lain ilmu dakwah dengan ilmu ajaran Islam, ilmu dakwah dengan ilmu sosial, dan ilmu dakwah menggunakan logika, ilmu dakwah dengan komunikasi, dan ilmu dakwah dengan ilmu pembimbingan konseling. Jadi itu saja kesimpulan dari ilmu dakwah dengan ilmu-ilmu lain. Oke, kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu adalah paradigma ilmu dakwah. Nah, sebelumnya paradigma ilmu dakwah yaitu adalah merupakan suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dari ilmu dakwah. Jadi paradigma ilmu dakwah itu memiliki dua teori, yaitu teori sistem dan yang kedua yaitu teori proses. Yang teori sistem yaitu adalah komponen-komponen yang berhubungan dengan tujuan terbentuknya suatu keinginan berlangsungnya dakwah. Jadi teori sistem ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu adanya dai, yaitu subjek dakwah atau yang bisa disebut sebagai penceramah. Dan yang kedua yaitu adalah mat'u atau objek dakwah yang bisa disebut sebagai jamaah. Kemudian yang ketiga yaitu madah atau materi-materi dakwah yang ingin disampaikan dai. Kemudian yang keempat itu adalah wasilah atau media-media dakwah yang bisa kita sampaikan kepada mat'u. Dan yang terakhir itu adalah thariqah dakwah atau metode-metode dakwah. Jadi kan banyak metode-metode, maka itu disebut dengan thariqah. Kemudian yang kedua yaitu adalah teori proses dakwah. Jadi ada beberapa tahap dakwah Rasulullah dan para sahabatnya. Yang pertama yaitu tahap pembentukan dan yang kedua yaitu tahap penataan. Yang tahap pembentukan itu bisa disebut dengan takwin atau secara sembunyi-sembunyi, jadi hanya melalui keluarga atau kerabat. Sedangkan tahap penataan itu setelah Nabi hijrah, yaitu secara terang-terang, bisa disebut dengan tadim. Jadi kesimpulannya dari paradigma ilmu dakwah yaitu adalah teori sistem dakwah
adalah suatu komponen-komponen yang berhubungan dengan tujuan terbentuknya suatu keinginan. Keberlangsungan dakwah tersebut seperti memperlakukannya dai, mad'u, mad'ah, wasilah, thariqah, dan atsar yang menjadi efek dakwah itu sendiri. Teori proses dakwah yaitu proses atau arahan yang dilakukan untuk mencapai suatu target dakwah tersebut, yang mana memiliki dua proses, yaitu tahap pembentukan dan yang kedua itu tahap penataan. Oke, kemudian selanjutnya yang keempat yaitu adalah macam-macam dakwah. Nah, jadi sini macam-macam dakwah itu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu dakwah fardiyah, yang kedua itu dakwah ammah, yang ketiga itu dakwah bil lisan, yang keempat itu dakwah bil hal, yang kelima itu dakwah bit tadwin, dan yang keenam itu dakwah bil hikmah. Jadi dakwah fardiyah itu merupakan dakwah yang dilakukan seorang individu atau kepada banyak orang, jumlah yang kecil dan terbatas. Biasanya dakwah fardiyah berlangsung tanpa adanya kesiapan atau secara tertib, atau bisa disebut dengan seperti kita mengingatkan orang sholat, itu bisa disebut dengan dakwah fardiyah. Dan yang kedua itu dakwah ammah. Dakwah ammah adalah jenis dakwah yang dilaksanakan seorang dengan media lisan yang diarahkan kepada orang banyak dengan tujuan mempengaruhi orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu adalah dakwah bil lisan, atau dakwah yang secara langsung disampaikan dalam wujud lisan sehingga ada interaksi yang terjalin antara pemberi dakwah dengan orang yang mendengarkan dakwah tersebut. Jadi langsung dakwahnya itu tidak bertele-tele. Kemudian yang keempat yaitu adalah dakwah bil hal. Jadi dakwah bil hal merupakan dakwah yang mengutamakan perbuatan nyata. Dakwah jenis ini dilaksanakan termasuk tidak cuma membuat pendengar memahami arti yang disampaikan. Jadi dakwah bil hal ini lebih mencontohkan kepada sifat kita, seperti membuang sampah pada tempatnya, itu kan termasuk memberitahukan kepada orang agar kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Dan yang kelima itu dakwah bit tadwin, yaitu masuki zaman global seperti ini, pola dakwah bit tadim atau dakwah melalui tulisan, baik menerbitkan kitab-kitab, buku-buku, majalah, internet, dan koran. Jadi dakwah bit tadwin ini secara tulisan, atau kita bisa lihat di buku-buku tentang tauhid. Nah, itu termasuk dakwah bit tadin. Dan yang terakhir yaitu dakwah bil hikmah. Jadi dakwah bil hikmah adalah yakni menyampaikan dakwah dengan cara yang bijaksana, melakukan pendekatan sedemikian rupa hingga objek dakwah bisa melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. Bil hikmah ini merupakan suatu metode pendekatan komunikasi yang dilakukan atas dasar persuasif. Kemudian yang selanjutnya adalah model-model dakwah. Jadi model dakwah itu terbagi menjadi 7 bagian. Jadi yang pertama yaitu adalah model dakwah fardiyah, yaitu adalah menyampaikan ajaran Islam yang ditunjukkan kepada seorang secara berhadapan dan tidak dirancang terlebih dahulu. Dan yang kedua itu model dakwah via atau kelompok, yaitu adalah model dakwah yang hanya ditunjukkan pada kelompok-kelompok kecil atau besar seperti suatu pertemuan, jadi tidak direncanakan. Kemudian model dakwah pendidikan itu contohnya seperti yang ada di sekolah-sekolah, tentang guru yang mengajari fikih apa segala yang pokoknya yang berbau-bau tentang keislaman. Yang keempat yaitu model dakwah bid'iyah, itu adalah perkataan bid'iyah sering diterjemahkan dalam bahasa Melayu dengan utusan. Jadi model dakwah bid'iyah adalah model dakwah yang dilakukan melalui perantara utusan. Jadi dakwah ini kita sampaikan kepada orang, kemudian orang menyampaikan kepada orang lain. Dan yang kelima itu adalah model dakwah koresponden atau mukatabah. Jadi merupakan dakwah menggunakan surat menyurat, yaitu hanya ada dalam zaman Nabi, yaitu mengajak raja dalam memeluk umat muslim. Dan yang keenam itu model dakwah islahiyah, atau secara bahasa adalah dakwah perdamaian. Jadi dakwah ini anti perseteruan atau dakwah anti kerusakan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir
yaitu adalah model dakwah organisasi. Jadi berdasarkan pengertian ini, organisasi sebagai badan di dalamnya berpelaku proses perbuatan manusia tentu memerlukan perencanaan, keteraturan, dan koordinasi, sehingga dakwah sebagai bagian dari kegiatan Muslim perlu pula pada organisasi. Jadi itu telah ditentukan atau telah dirancang. Kemudian selanjutnya itu adalah pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah itu ialah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses dakwah. Jadi umumnya penentuan pendekatan berdasarkan pada mitra dakwah dan suasana yang melingkupi. Kemudian menurut Syahudi Syirat sebagaimana yang dikutip dari Muhammad Ali Aziz, yaitu ialah mengucapkan 3 model pendekatan, yaitu model pendekatan budaya, model pendekatan pendidikan, dan model pendekatan psikologis. Jadi model pendekatan itu ia melihat banyak dari kondisi mitra dakwah. Kemudian berfokus pada mitra dakwah dengan menggunakan bidang-bidang kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan dakwah model ini meliputi model pendekatan sosial politik dengan model pendekatan sosial budaya, model pendekatan sosial ekonomi, dan model pendekatan sosial psikologis. Kemudian media-media dakwah. Media-media dakwah ini yang pertama yaitu adalah lisan atau secara langsung, kemudian tulisan, kemudian lukisan, audiovisual, akhlak, dan budaya. Kemudian metode dakwah itu ada 3. Yang pertama yaitu hikmah, muhazanah, dan mujadalah. Dan yang selanjutnya itu adalah problematika dakwah masa kini. Jadi problematika dakwah masa kini itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama yaitu adalah definisi dakwah. Jadi dakwah adalah proses penyampaian ajakan atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, pelajari, dan mengamalkan ajaran agama secara sadar. Kemudian yang kedua itu adalah definisi sumber daya pendakwah atau bisa disebut dengan dai. Jadi dai ini sering disebut sebagai pendakwah atau orang yang melakukan dakwah. Sedangkan tidak semua dai itu harus seperti menyampaikan kepada banyak orang. Dai kecil juga bisa disebut seperti kita memberikan pelajaran kepada teman, itu bisa juga disebut dengan dai. Dan yang ketiga itu adalah definisi mitra dakwah atau bisa disebut dengan mat'u. Jadi mat'u itu adalah sarana dakwah atau manusia penerima dakwah. Kemudian yang keempat yaitu adalah definisi materi dakwah atau madah, yaitu isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mat'u. Kemudian yang kelima yaitu adalah definisi problematika. Jadi suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai hasil yang maksimal. Dan yang keenam adalah definisi masyarakat modern. Jadi masyarakat sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban masa kini. Pada umumnya masyarakat modern tinggal di daerah perkotaan hingga disebut sebagai masyarakat kota. Kemudian yang ketujuh yaitu adalah paradigma dakwah masyarakat masa kini modern. Jadi mereka itu adalah para dai atau berdakwah dengan memanfaatkan perkembangan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Jadi khususnya lebih kepada ke internet. Kemudian yang ke-8 yaitu adalah aspek yang menyebabkan dan problematika dakwah untuk masyarakat masa kini di era globalisasi dan informasi. Jadi ini perubahan masyarakat lebih cepat dibandingkan dengan pemecahan dakwah. Manusia sekarang ini tengah disibukkan oleh kebutuhan yang semakin kompetitif, persaingan dengan aneka ragam tantangan, bahkan berkorban raga serta jiwanya. Jadi kesimpulannya dari problematik dakwah yang muncul dalam masyarakat modern adalah
kerawanan moral dan etika. Kerawanan ini muncul salah satu penyebabnya adalah kemajuan teknologi yang tidak bisa tenggelam lagi karena seluruh lapisan masyarakat sudah sangat mengerti tentang teknologi. Mereka sudah bisa mengakses internet di mana-mana melalui internet keliling yang tersebar setiap kecamatan di seluruh tanah air. Oke, kemudian selanjutnya adalah faktor hidayah dalam dakwah. Jadi arti hidayah dan macam-macamnya. Kata hidayah berasal dari bahasa Arab yang merupakan dari kata hadiyu, al-irsyad, al-tauhid. Jadi secara istilah hidayah adalah penjelasan dan petunjuk jalan Allah yang menyampaikan seseorang kepada tujuan hingga meraih kemenangan sisi Allah. Kemudian hidayah itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu adalah hidayah ilham atau petunjuk ilham. Jadi di hidayah ini merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua makhluknya. Kemudian hidayah ini bentuknya sejak kita dilahirkan. Jadi hidayah ilham ini bisa juga disebut dengan gharizah atau insting. Ialah denyut hati, gerakan hati, impuls yang terdapat dalam bakat manusia maupun binatang. Jadi hidayah contohnya seperti Allah memberikan hidayah ilham kepada lebah yang suka hinggap di bunga untuk mengambil saripatinya agar dapat membangun sarang, dan seorang bayi yang lapar diberi hidayah ilham Allah Subhanahu wa taala untuk menangis dan merengek agar mereka dikasih ASI oleh ibunya. Dan yang kedua yaitu adalah hidayah hawas atau petunjuk panca indera. Jadi hidayah hawas ini merupakan hidayah yang membuat makhluk Allah atau mampu merespon suatu peristiwa dengan respon yang sesuai. Jadi contohnya seperti ada orang lucu kita tertawa, kemudian Allah menciptakan lidah sebagai alat perasa dan mata sebagai melihat. Kemudian yang ketiga itu adalah hidayah akli atau petunjuk akal. Jadi merupakan hidayah yang diberikan Allah kepada manusia melalui akal. Karena dengan akal manusia dapat membedakan yang mana yang baik dengan yang buruk. Tapi masih pedoman pada wahyu hidayah ini merupakan hidayah yang diberikan khusus pada manusia yang membuatnya bisa berpikir untuk menukar ilmu dan sekaligus merespon peristiwa dalam kehidupannya. Dan yang keempat yaitu hidayah dian atau petunjuk agama. Jadi hidayah ini berupa wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Jadi hidayah ini hanya diturunkan ketika Allah hanya diturunkan kepada rasulnya dengan Al-Qur'an. Dan yang terakhir yaitu adalah hidayah taufik. Jadi hidayah taufik itu adalah hidayah yang membuat manusia akan menjadi agama sebagai panduan hidup dalam menjalani hidupnya. Jadi ibarat benih Allah Subhanahu wa taala sampaikan di hati yang tidak hanya bersih dari segala penyakit tapi juga subur dengan tetesan Rabbani. Jadi bersih dan subur hati akan terlihat dari pohon-pohon kebaikan yang amal tumbuh di atasnya. Jadi hidayah ini hanya diberikan Allah kepada orang-orang pilihan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah hidayah dan ikhtiar dakwah. Jadi dakwah merupakan ikhtiar seorang dai untuk memberikan pemahaman atau ajakan untuk mencapai suatu tujuan yang baik kepada mat'u. Jadi di sini seorang dai diwajibkan dan diperintahkan terus menyampaikan seruan kebaikan kepada semua manusia. Berdakwah melalui lisan, tulisan, bilhal atau dengan kekuasaan dengan hati. Sedangkan hasilnya apakah orang tersebut akan berubah atau mendapatkan hidayah, semua ini diserahkan kepada Allah, dan bertakwalah kepadanya agar mendapatkan hidayah. Kemudian dai hanya boleh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah kepada masyarakat atau bisa disebut dengan mat'u yang didakwahi melalui ikhtiar optimal yang sudah dai lakukan. Dai hanya boleh berharap mereka yang didakwah menjadi orang-orang yang berkeabadian Islam dan turut bersama-sama memperjuangkan kalimat Allah. Dan di antara metode dakwah para dai membantu mat'u mendapatkan hidayah dari Allah sebagai berikut, yaitu yang pertama menanamkan tauhid, kemudian yang kedua mengajak mat'u bertaubat kepada Allah,
Yang ketiga, istiqomah bertablik atau mengajarkan Islam. Yang keempat, mengajak untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang terakhir itu mengajak matu selalu membaca Al-Quran, memahami, mentadaburi dan mengamalkannya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Dapat diketahui bahwa konversi agama terjadi bukan tanpa sebab atau tidak dengan sendirinya. Setiap konversi agama memiliki rangkaian-rangkaian peristiwa atau kejadian yang mendahului dan saling berkaitan dengan konversi itu. Dengan demikian, konversi agama bukanlah merupakan suatu momen tunggal yang tiba-tiba terjadi dengan sendirinya, tapi merupakan suatu proses melalui hidayah atau petunjuk. Jadi hidayah itu tidak dicari tapi diusahakan. Oke, kemudian yang terakhir yaitu adalah efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku. Yang pertama yaitu adalah persuasi dakwah. Jadi pengertian dari komunikasi persuasi atau bisa disebut komunikasi persuasif adalah komunikasi yang dilakukan dengan tujuan mempengaruhi dan membujuk orang lain agar menuruti permintaan pemerintah menyetujui suatu argumen tersebut. Dan yang kedua itu adalah pengertian dakwah persuasif, yaitu dakwah persuasif adalah proses kegiatan yang mempengaruhi jiwa seseorang mat'u sehingga timbul kesadaran sendiri untuk mengikuti ajakan pendakwah, dai dengan halus atau tanpa paksaan. Dan yang ketiga itu adalah faktor pendukung dakwah persuasif. Kemudian yang keempat yaitu adalah faktor penghambat dakwah persuasif, yaitu adalah hambatan komunikasi persuasif disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya itu berupa dengan persepsi sosial, posisi sosial, dan proses belajar sosial. Sedangkan faktor eksternal yaitu dapat disebabkan oleh dalam member penguatan kepada sarannya. Kemudian tahap-tahap perubahan perilaku yaitu dengan yang pertama yaitu adalah efek kognitif, yaitu setelah menerima pesan dakwah, mitra dakwah akan menyerap isi dakwah tersebut melalui proses berpikir. Kemudian efek ini bisa terjadi apabila ada perubahan dengan apa yang dia ketahui, pahami, dan dimengerti oleh mat'u tentang isi pesan yang diterimanya. Kemudian yang kedua itu adalah efek afektif, yaitu timbul bila ada perubahan pada yang dirasakan dan disenangi atau dibenci mitra dakwah, yang meliputi segala yang berhubungan dengan emosi, sikap, serta nilai-nilai. Kemudian yang terakhir itu adalah efek behavioral, yaitu efek behavioral adalah efek yang timbul setelah timbulnya dua efek sebelumnya, bisa berupa tindakan atau tingkah laku yang menganalisis pesan yang disampaikan para pendakwah. Kemudian evaluasi efek dakwah. Evaluasi efek dakwah itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu adalah penyajian pesan komunikasi, yaitu walaupun dakwah bukan satu-satunya faktor yang menentukan, tapi tahap ini sangat penting. Oleh sebab itu seorang pendakwah harus memahami masyarakat akan menerima dakwahnya. Hal ini berhubungan dengan materi yang akan disampaikan, kesesuaian materi dengan tingkat pengetahuan dan kondisi masyarakat agar memenuhi lancarnya proses dakwah. Yang kedua yaitu adalah perhatian, yaitu tidak mungkin kita bisa dapat mempengaruhi seorang tersebut jika orang itu tidak menaruh perhatian terhadap pesan isi dakwah. Jadi kalau kita menjadi dai itu harus menarik mungkin agar kita didengarkan oleh mitra dakwah. Kemudian yang ketiga itu adalah pemahaman. Jadi hal ini perlu diperhatikan dan dievaluasi, karena setelah pendakwah mendapatkan perhatian dari orang yang menerima dakwah, maka apakah mereka dapat memahaminya. Jadi itu tergantung materi kita susah atau tidak untuk dipahami. Dan yang kelima itu penahanan dalam ingatan. Nah, jika pendengar sudah minat dan tunduk pada pesan pembicaraan, maka sejauh mana mereka menahan dalam ingatan mereka pemahaman yang dimaksud, tidak hanya bersifat sementara agar mereka dapat mengingat pesan isi dakwah. Nah, kemudian bisa kita gunakan dalam kisah-kisah Al-Quran dan menggunakan kisah-kisah pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi dijadikan pelajaran hidup oleh si mitra dakwah. Dan yang terakhir yaitu adalah tingkah laku. Jadi pendengar dakwah harus benar-benar melaksanakan tingkah laku sesuai harapan pendakwah.
Isi pesan yang disampaikan dapat berhasil atau tidaknya ditentukan dengan penilaian bahwa mat'u telah merasa dan berpikir seperti apa yang dirasakan dai. Kemudian mat'u dapat memahami pesan dengan baik. Kemudian mat'u sudah paham dan sependapat dengan dai. Kemudian selanjutnya bahwa mat'u sudah seyakin-yakinnya atas isi pesan yang disampaikan. Dan mat'u sudah bertingkah laku seperti yang dimaksud dan tujuan isi pesan. Dan yang terakhir yaitu adalah bahwa mat'u rela berkorban untuk membela kebenaran isi pesan. Jadi kesimpulannya dari yang di atas adalah persuasi ialah usaha untuk mempengaruhi pendapat, pandangan, sikap, ataupun mengubah tingkah laku seorang. Bila perlu disertai dengan teror-teror yang dapat memahami batin dan menimbulkan ketakutan. Kemudian sedangkan dalam istilah dakwah persuasi yaitu mempengaruhi jiwa seorang hingga dapat menginginkan kesadaran untuk menerima dan melakukan suatu tindakan. Dan alat-alat psikologi dalam persuasi dakwah berguna agar menghasilkan kesan yang mendalam dan menetapkan beberapa hal yang harus dievaluasi, yaitu penyajian pesan, komunikasi, perhatian, pemahaman, tanduk pada pesan pembicara, pemahaman dalam ingatan dan tingkah laku. Ya, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.